Indonesia dan Vietnam adalah sahabat. Salah satu hal yang membuat keduanya bersaing adalah olahraga. Dan jika perlu terjerumus ke dalam kata, menyerang, dan membela. Itu bisa berupa sepak bola, bulu tangkis, dan permainan lainnya. Jika Indonesia menginvasi Vietnam, hal itu juga akan terjadi di PUBG dan Mobile Legends. ASEAN Games akan menjadi medan pertempuran yang menyenangkan bagi mereka. Setelah itu mereka akan berjalan sebagai teman. Orang Indonesia dan Vietnam sangat cerdas, dan para pemimpin mereka bukanlah sekelompok orang yang maniak atau penghasut perang. Kedua negara kini sibuk membenahi segala sesuatu di negaranya masing-masing, untuk mensejahterakan rakyatnya, sehingga gagasan untuk saling menyerang adalah omong kosong belaka. Selain itu, Indonesia tidak mempunyai masalah serius dengan Vietnam, dan juga sebaliknya. Vietnam tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap keamanan nasional Indonesia, dan begitu pula Indonesia. Jadi mengapa kedua negara harus saling mengacau? Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia tidak tahu persis, di mana letak Vietnam di peta dunia. Setidaknya mereka pernah mendengar bahwa masyarakat Vietnam berjuang mati-matian, untuk membebaskan diri mereka selama perang berdarah di Vietnam. Jadi pada dasarnya sejarah kedua bangsa ini sebenarnya sama, karena bangsa Indonesia juga berjuang mati-matian untuk membebaskan diri dari penindasan penjajah di masa lalu. Singkatnya, orang-orang Indonesia dan Vietnam adalah orang-orang yang saling berperang, dan berperang dalam perang yang berbeda demi kemerdekaan mereka. Jadi mengapa dua negara yang mengalami nasib yang sama, dan dikacaukan oleh kekuatan kolonial memutuskan untuk saling menyerang? Secara ekonomi Indonesia dan Vietnam merupakan mitra dagang, keduanya tergabung dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN. Impor Vietnam menjadi lebih umum di Indonesia, terutama impor beras, dan merek-merek Indonesia juga telah mengakar di Vietnam, terutama Gojek. Terlebih lagi, Indonesia dan Vietnam relatif bebas perselisihan. Indonesia mempunyai sengketa wilayah dengan Malaysia, Australia dan Filipina, namun tidak dengan Vietnam. Merekalah satu-satunya negara yang kalah bersaing dengan Indonesia di Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Laut Vietnam Timur atau masih banyak nama lainnya yang dikenal. Jadi, kecuali ada provokasi dari kedua belah pihak, tidak ada yang akan menyetujui perang. Jika perang itu terjadi, maka tergantung penyebabnya dan di mana perang itu terjadi. Jika Vietnam menginvasi Indonesia, kemungkinan besar Vietnam akan kalah, karena angkatan lautnya lemah dan Indonesia juga mempunyai pengaruh yang besar. Jika Indonesia menginvasi Vietnam, maka Indonesia kemungkinan besar akan kalah karena Prancis, China, dan Amerika mencoba dan pergi. Untuk berhasil menginvasi suatu negara, biasanya memerlukan setidaknya angkatan udara yang lebih unggul, dan kekuatan yang beberapa kali lebih besar dari lawan. Jika hanya terjadi di suatu perairan antah berantah, maka kemungkinan besar disebut konflik kecil yang bisa ditangani melalui berbagai jalur berbeda. Lalu bagaimana perbandingan kekuatan militer Indonesia vs Vietnam 2023? Berikut penjelasannya. Peringkat Global Firepower yang telah difinalisasi di bawah ini, menggunakan lebih dari 60 faktor individual untuk menentukan skor Power Index suatu negara, dengan kategori mulai dari kuantitas unit militer dan kondisi keuangan, hingga kemampuan logistik dan geografi. Formula internal GFP yang unik, memungkinkan negara-negara yang lebih kecil dan berteknologi maju, untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih besar dan kurang berkembang, dan pengubah khusus, dalam bentuk bonus dan penalti, diterapkan untuk lebih menyempurnakan daftar yang disusun setiap tahun. Untuk tinjauan GFP tahun 2023, total ada 145 kekuatan dunia yang dipertimbangkan. Perbandingan berdampingan yang menampilkan kekuatan tempur relatif konvensional, antara Indonesia dan Vietnam pada tahun 2023. Negara-negara terpilih untuk perbandingan, Indonesia dan Vietnam, ditampilkan dalam format berdampingan. Pilihan utama ditampilkan dalam warna biru, sedangkan pilihan sekunder ditampilkan dalam warna merah. Kembali untuk membandingkan dua kekuatan militer lainnya. Perbandingan berdampingan ini, memberikan pandangan teoritis mengenai pijakan perang antara dua pihak, yang berpotensi, atau aktif, secara militer bersaing. Berikut ulasannya. Pada 2023, Indonesia menduduki peringkat 13, sedangkan Vietnam pada posisi 19, dari 145 negara.
Sedangkan jumlah penduduknya, Indonesia 277.329.163, dan Vietnam memiliki 103.808.319 penduduk, dengan selisih keduanya sekitar 173.520.844 jiwa. Sedangkan untuk personel aktif, Indonesia memiliki 400.000 pasukan, dan Vietnam 470.000 pasukan, dengan selisih 70.000 pasukan. Sedangkan personel cadangannya, Indonesia 400.000, dan Vietnam 2.500.000, berselisih 2.100.000 tentara. Sedangkan untuk paramiliter, Indonesia memiliki 280.000, dan Vietnam 40.000, selisih 240.000 jiwa. Sedangkan untuk anggaran pertahanan pada tahun 2023 ini, untuk Indonesia sebesar $8.800 juta Amerika, dan $6.237.600.000 Amerika untuk Vietnam, dengan selisih $2.562.400.000 Amerika. Sedangkan hutang luar negeri, Indonesia mempunyai hutang sebesar $400 miliar Amerika, dan Vietnam sebesar $100 miliar Amerika, dengan selisih $300 miliar Amerika. Sedangkan untuk cadangan minyak, Indonesia memiliki 2.500 juta barel, dan Vietnam memiliki 4.400 juta barel, selisih keduanya sekitar 1.900 juta barel. Sedangkan cadangan gas alam Indonesia mempunyai 1.048.478 juta barel, dan Vietnam 699.425 juta barel, dengan selisih 709.053 juta barel. Sedangkan cadangan batu bara, Indonesia memiliki 39.891 juta barel, dan Vietnam 3.360 juta barel, selisih 36.531 juta barel. Dan untuk angkatan udaranya tahun 2023, Indonesia dengan total 466 pesawat, antara lain 41 pesawat tempur, 37 serangan khusus, 67 pesawat angkut, 127 pesawat latih, 17 pesawat misi khusus, 1 pesawat tanker dan 2 masih dalam pesanan, 176 helikopter, 15 helikopter serang. Sedangkan Vietnam dengan total 223 pesawat, antara lain, 75 pesawat tempur, namun tidak memiliki pesawat serangan khusus, tapi memiliki 9 pesawat angkut, 36 pesawat latih, 4 pesawat misi khusus, tidak memiliki pesawat tanker, tapi memiliki 99 helikopter, dan tidak memiliki helikopter serang. Dan untuk angkatan daratnya tahun 2023, Indonesia memiliki 314 tank, 12.008 kendaraan lapis baja, 153 artileri gerak sendiri, 414 artileri yang ditarik, dan 63 peluncur roket. Sedangkan Vietnam memiliki 1.829 tank, 55.740 kendaraan lapis baja, 1.349 artileri gerak sendiri, 650 artileri yang ditarik, 550 peluncur roket. Dan untuk Angkatan Lautnya tahun 2023, Indonesia memiliki total 324 kekuatan armada, antara lain, 4 kapal selam, 10 fregat, 21 kapal korvet, 202 kapal patroli, dan 13 kapal perang ranjau. Sedangkan Vietnam memiliki total 109 kekuatan armada, antara lain, 6 kapal selam, 9 fregat, 14 korvet, 54 kapal patroli, 8 kapal perang ranjau.